ada beberapa orang yang sengaja minum obat-obatan untuk menahan nafsu makan. Kedua jenis makanan tersebut bisa meningkatkan kesenangan. Namun, kedua jenis makanan tersebut juga bisa meningkatkan nafsu makan. Yang dimaksud rangsangan dari luar contohnya, untuk beberapa orang, ketika sedang diet menurunkan berat badan, memiliki kendala di nafsu makan. Susah mengendalikan nafsu makan. Kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi nafsu makan kita? Simak terus video ini. Hai Besti, cie Besti. Apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai topik pembahasan kita hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Mbak Google, es krim ada di freezer. Wah, mau nyogok nih, tetep template bos. Bodoh amat. Nafsu yang besar, susah ditahan. Nafsu makan ya, bukan nafsu yang lain. Seringkali nafsu makan yang besar menjadi masalah ketika kita sedang diet menurunkan berat badan. Bahkan sering yang bertanya, gimana tipsnya supaya bisa menahan nafsu makan? Bahkan ada beberapa orang yang sengaja minum obat-obatan untuk menahan nafsu makan. Tapi pernah nggak sih terpikir, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi nafsu makan kita? Secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhi nafsu makan kita. Faktor internal dan eksternal. Internal, eksternal, tahulah ya. Internal yang berasal dari dalam diri kita dan eksternal yang berasal dari luar diri kita. Kita bahas dari yang faktor internal terlebih dahulu. Nah, apa saja nih faktor-faktor internal yang mempengaruhi nafsu makan kita? Yang pertama, hormonal. Yes, betul, udah sering disebut. Apa yo? Iya, hormon grelin dan hormon leptin. Kedua hormon tersebutlah yang paling berpengaruh. Hormon grelin bertanggung jawab untuk rasa lapar di dalam tubuh kita. Kebalikannya, hormon leptin bertanggung jawab atas rasa kenyang di dalam tubuh kita. Kedua hormon tersebut bekerjanya berseberangan. Kalau grelin naik, biasanya leptin akan turun. Dan begitu pula sebaliknya. Apakah hanya dua hormon tersebut? Enggak juga sih. Ada beberapa hormon lain juga yang mempengaruhi nafsu makan kita. Seperti hormon somatostatin, amilin, kolesistokinin, glukagon, dan lain-lain. Ribet-ribet dah tuh nyebutnya. Karena hormon bisa mempengaruhi nafsu makan kita, ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita bisa merusak progres diet kita. Apa saja nih yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita? Bisa bermacam-macam, seperti contohnya kurang tidur, kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu, nggak pernah olahraga, obesitas, stres, sampai penyakit atau kelainan medis tertentu. Yang kedua adalah sistem syaraf. Rada berat nih. Biar fokus, yang mau ambil kopi, ambil dulu silakan. Selain hormon, sistem syaraf melalui neurotransmitter, senyawa yang mirip dengan hormon, juga bisa mempengaruhi nafsu makan kita. Nah, beberapa neurotransmitter yang bisa mempengaruhi nafsu makan kita adalah, yang pertama adalah neuropeptida Y. Masih ingat dengan grelin tadi? Masih dong, masa baru sebentar udah lupa. Giliran mantan aja susah lupa. Ups, bercanda ya. Grelin berkomunikasi dengan otak dan memicu pelepasan neurotransmitter yang disebut dengan neuropeptida Y.
Hormon ini dilepaskan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang rasa lapar. Neurotransmitter ini biasanya dilepaskan ketika kondisi lemak tubuh rendah atau tubuh sudah mulai kekurangan makanan. Di dalam usus, neuropeptida Y dapat memperlambat pengosongan lambung dan waktu transit makanan. Yang kedua, dopamin. Loh, dopamin bukannya hormon ya? Betul. Tetapi dopamin juga merupakan neurotransmitter otak yang berhubungan dengan hormon leptin atau hormon kenyang. Dopamin dapat meningkatkan pusat kesenangan di otak yang berpengaruh dengan suasana hati dan asupan makanan. Kadar dopamin bisa meningkat karena asupan makanan yang tinggi lemak dan kadar gula. Kedua jenis makanan tersebut bisa meningkatkan kesenangan. Namun, kedua jenis makanan tersebut juga bisa meningkatkan nafsu makan. Neurotransmitter lainnya yang bisa mempengaruhi nafsu makan seperti serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan lainnya. Yang ketiga, gula darah. Gula darah ini erat kaitannya dengan ketersediaan energi di dalam tubuh kita. Ketika ketersediaan energi di dalam tubuh kita cukup, maka rasa lapar akan berkurang. Sebaliknya, ketika ketersediaan energi di dalam tubuh kita kurang, maka rasa lapar akan meningkat. Secara garis besar, kadar gula darah mengacu pada jumlah glukosa di dalam tubuh kita, di mana glukosa adalah sumber utama energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena itu, tinggi rendahnya kadar gula bisa mempengaruhi nafsu makan kita. Nah, itu tadi 3 faktor internal yang mempengaruhi nafsu makan kita. Ketiga faktor tersebut masih saling berkaitan dan berkesinambungan. Gimana? Udah pusing? Sama, saya juga pusing. Sekarang kita bahas faktor eksternalnya. Supaya tidak kepanjangan durasinya, faktor eksternalnya saya jelaskan singkat saja. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nafsu makan kita, yang pertama ada lingkungan sosial. Misalnya ketika kita makan rame-rame biasanya makannya jadi lebih lahap. Atau makan bareng pasangan. Tunggu. Apa malah jaim kalau makan bareng pasangan? Atau malah nafsu lain yang meningkat? Canda ya, canda. Kemudian faktor eksternal berikutnya adalah rangsangan dari luar. Tunggu. Jangan traveling dulu. Mentang-mentang ada kata rangsang-merangsang, langsung traveling. Yang dimaksud rangsangan dari luar contohnya bau makanan. Lagi jalan-jalan tiba-tiba ada bau sate. Waduh. Atau juga bisa visual. Tengah malam lagi begadang tiba-tiba nonton iklan makanan. Yang terakhir adalah kebiasaan atau rutinitas. Contohnya, kebiasaan ngemil sambil nonton. Jadinya ketika nonton, akhirnya cari-cari cemilan. Atau kebiasaan makan sampai kekenyangan. Sampai perut mau meletus, nggak kekenyangan, nggak stop. Makan di all you can eat misalnya. Untuk yang seperti itu bisa gawat kalau diterus-terusin ya. Atau kebiasaan makan makanan manis. Jadi sehari kalau nggak makan manis, bakal nyariin tuh makanan manis tersebut. Itu tadi adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi nafsu makan kita, baik internal maupun eksternal. Terus tipsnya gimana nih supaya kita bisa mengontrol nafsu makan kita? Tipsnya adalah kita bahas minggu depan. Tenang. Jangan marah dulu. Bakal kepanjangan videonya kalau digabung langsung. Karena itu kita bahas tipsnya minggu depan. Kan lumayan. Tema minggu depan udah ada. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe-nya, pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share, dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google, closing dong! Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Yes, betul. Hormon grelin bertanggung jawab untuk memberikan
Seperti hormon somastokinin, amilin, somatostatin, hormon somatostatin, hormon amilin, kolestistokinin, dan yang disebut dengan neuropeptida ini.